Baik, saudara-saudara, kita sekarang akan lanjut berbicara mengenai salah satu bagian penting tentang sistem hukum Indonesia, yaitu tentang sistem hukum adat. Saudara-saudara mahasiswa, bahwa pada zaman penjajahan di Indonesia, terutama pada masa zaman penjajahan kolonial Belanda, dalam hukum perdata itu asas unifikasi bagi penduduk atau warga negara Indonesia itu belum ada. Jadi unifikasi hukumnya belum ada. Karena itu terdapat pemberlakuan hukum bagi golongan penduduk. Sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, jadi 3 golongan besar. Yang pertama itu adalah golongan Eropa, yang kedua golongan Bumi Putra, dan yang ketiga adalah golongan Timur Asing. Nah, tujuan penggolongan penduduk ini sebetulnya adalah untuk memberlakukan hukum masing-masing untuk melindungi penduduk itu sendiri, melindungi diri dengan aturan hukum masing-masing. Nah, ini tentu ada dasar hukumnya, dasar hukum pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, yaitu pasal 163 SI, yaitu Indische Regeling namanya. Nah, saudara-saudara, bagi golongan Eropa atau Timur Asing itu menggunakan hukum perdata atau BW hukum Eropa. Sedangkan bagi golongan warga negara Indonesia asli, Bumi Putra, di sini menggunakan hukum adat. Inilah menjadi dasar sistem hukum adat itu berlaku sampai juga dengan eksis sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, para ilmuwan Barat sebagai peneliti hukum adat di Indonesia itu banyak sekali sebenarnya. Yang menonjol yang pertama bisa kita sebutkan dari kalangan ilmuwan Belanda, yaitu namanya Snoek Horgerooge. Snoek Horgerooge ini orang tokoh dari Belanda yang sempat menulis buku yang namanya De Acehes, ya. Jadi meneliti tentang masyarakat atau hukum adat masyarakat Aceh. Ini beliau riset di sana. Jadi Snoek Horgerooge ini adalah orang yang pertama menggunakan istilah hukum adat. Jadi ia menyatakan adat itu mempunyai sanksi hukum. Adat yang memiliki sanksi hukum. Kemudian tokoh yang kedua adalah namanya Van Vollenhoven. Ini juga orang Belanda, ilmuwan Belanda. Jadi Van Vollenhoven ini adalah orang yang kemudian bertolak dari pikiran Snoek Horgerooge, temuan-temuan Horgerooge, tapi kemudian dia menyusun lebih sistematis tentang hukum adat. Sehingga dengan penyusunan lebih sistematis kemudian bisa dipelajari sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Jadi hukum adat yang sudah menjadi ilmu pengetahuan hukum adat yang sifatnya sudah berdiri sendiri. Karena itu kemudian Van Vollenhoven ini dijuluki sebagai peletak dasar ilmu hukum adat. Karena itu ilmuwan Belanda Van Vollenhoven, Snoek Horgerooge ini adalah orang-orang penting yang cukup memberikan kontribusi bagi keberadaan ilmu hukum adat seperti yang kita warisi sekarang di Indonesia. Nah,
Kalau kita fokus tekankan sedikit tentang apa jasa Van Vollenhoven terhadap ilmu hukum adat. Jadi sekurang-kurangnya dapat kita kemukakan. Yang pertama adalah Van Vollenhoven ini telah berusaha keras menghilangkan kesalahpahaman bahwa seolah-olah hukum adat itu identik dengan hukum Islam. Ya, jadi sebelumnya itu kan agak rancu orang menyebut, gitu ya, hukum adat sama, gitu kan, identik dengan hukum Islam. Tapi oleh Van Vollenhoven ia mempunyai jasa penting dalam menghilangkan kesalahpahaman ini bahwa seolah-olah hukum adat itu identik dengan hukum Islam. Nah, kemudian yang kedua, Van Vollenhoven inilah yang membela hukum adat, ya, terhadap usaha-usaha penguasa, terhadap upaya dari penguasa Hindia Belanda yang bermaksud untuk mendesak atau berupaya untuk menghilangkan hukum adat itu dalam keseluruhan sistem hukum di Indonesia, ya, dalam pemerintahan pada saat pemerintahan kolonial. Jadi walaupun Van Vollenhoven orang Belanda, tapi beliau ini gigih juga memperjuangkan kepada pemerintahnya, ya, supaya penguasa tidak menghilangkan atau menghapus hukum adat. Karena hukum adat itu satu hukum yang eksis, yang live, gitu ya, yang hidup. Kemudian yang ketiga, jasa Van Vollenhoven itu adalah bahwa beliaulah yang membagi berbagai wilayah-wilayah hukum adat yang ada di Indonesia, sehingga dikenal dengan lingkungan hukum adat yang berlaku di Indonesia, yang ada di Indonesia berdasarkan temuan-temuan riset yang dilakukan oleh Van Vollenhoven. Nah, itulah antara lain yang patut kita catat, peran penting Van Vollenhoven terhadap keberadaan sistem hukum adat yang kita masih warisi sekarang. Nah, saudara-saudara, ada beberapa bentuk hukum adat yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, bentuk hukum adat yang tidak tertulis, dan yang kedua adalah bentuk hukum adat yang tertulis. Kalau bentuk hukum adat yang tidak tertulis, ini biasanya bentuk hukum adat yang hidup di dalam masyarakat yang kebanyakan biasanya masih buta huruf, ya. Dan kemudian juga bentuk yang tidak tertulis ini masih berupa keputusan-keputusan pimpinan dari persekutuan adat. Itu yang tidak tertulis. Yang kedua, bentuk hukum adat yang tertulis ini satu bentuk hukum adat yang biasanya terdapat pada daerah-daerah yang telah mengenal huruf, mengenal tulisan, seperti itu. Kemudian juga di sini ada pada peranata-peranata di daerah Suapraja dulu, dan di kerajaan-kerajaan. Kalau di Bali itu ada dikenal dengan subak, gitu ya, sistem irigasi pertanian tradisional yang ada di Bali. Nah, inilah bentuk-bentuk dari hukum adat yang dapat berbentuk tidak tertulis dan yang tertulis. Nah, kemudian apa yang menjadi unsur-unsur hukum adat? Jadi unsur-unsur hukum adat itu yang pertama adalah sebagian besar terdiri dari unsur-unsur hukum asli. Jadi hukum yang memang ada, eksis pada masyarakat adat Indonesia asli. Jadi unsur hukum asli. Dan yang kedua adalah unsur yang sebagian kecil berasal dari unsur hukum agama. Kan kemudian hadir di Indonesia berbagai agama.
inilah juga yang mempengaruhi. Tapi dapat ditegaskan bahwa ini pengaruhnya sebagian kecil dari hukum agama. Jadi hadir kemudian ada hukum dari agama Islam, dari agama Hindu, dari Kristen, Katolik, Buddha. Ini juga mempengaruhi sistem hukum adat. Yang sebelumnya sudah ada konten atau unsur dari hukum adat asli. Seperti itu bentuk konten isi daripada unsur hukum adat Indonesia. Nah, saudara-saudara, mengenai pembagian sistem hukum adat di Indonesia. Yang pertama adalah hukum adat mengenai tata negara. Jadi yang pertama kita kenal dengan hukum adat mengenai tata negara. Ini dimaksudkan adalah mengatur tentang tatanan yang mengatur susunan, ya. Juga mengatur tentang ketertiban dari persekutuan hukum adat, mengatur tentang alat-alat perlengkapan organisasi adat, dan juga mengatur mengenai jabatan-jabatan dan termasuk pejabat-pejabat adat. Itu yang diatur oleh hukum adat pada bidang tata negara, hukum adat tata negara. Kemudian yang kedua adalah hukum adat mengenai warga. Hukum adat mengenai warga. Ya, ini disebut juga dengan hukum warga gitu ya. Jadi ini terdiri dari beberapa bentuk hukum adat. Yang pertama, hukum yang mengatur mengenai pertalian atau hubungan tentang kekerabatan. Yang kedua, hukum yang mengatur mengenai masalah pertanahan, ya, hukum tanah gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang mengatur atau yang membicarakan tentang hukum perhutangan. Jadi itu ada 3 hal besar hukum adat yang terkait dengan hukum warga. Jadi hukum adat mengenai warga. Dan yang ketiga adalah hukum adat mengenai tindak pidana adat. Tindak pidana adat. Tindak pidana adat itu ya delik adat. Jadi memang dalam eksistensi hukum adat di Indonesia kita juga mengenal delik adat, tindak pidana adat. Di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia pasti kita dapat mengenal adanya tindak pidana adat, walaupun bentuknya masing-masing berbeda-beda. Nah, jadi itulah sekilas yang perlu saudara-saudara ketahui mengenai sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Nanti kita akan sambung dengan topik-topik yang lain mengenai sistem hukum Indonesia.